Bahkan kata Nabi SAW, seorang mukmin itu seperti lebah. Kalau dia makan, dia hanya makan yang baik saja. Lebah itu maunya yang manis dan diambil dari sari bunga. Walaupun ada lebah-lebah sekarang yang sudah mulai diberikan hal-hal selain daripada ini. Seperti misalnya ada orang-orang yang curang kadang-kadang. Saya dapat informasi dari salah satu kerabat kami yang kebetulan juga memang dagang madu ini. Jadi karung ditaruh gula, kemudian dibasahin dengan air sehingga lebahnya ke situ. Ini berbahaya madunya nanti, karena manisnya itu hasilnya pun dari gula, dan ini berbahaya bagi orang yang penyakit gula. Padahal sebenarnya madu dalam sabda Nabi SAW, kesembuhan ada di 3 hal. Ya, diminum madu, kemudian sayapan pisau bekam, dan juga kai. Sudah pernah saya jelaskan, kai menggunakan besi panas. Tapi akhirnya berubah, gitu kan? Berubah karena dia salah. Dia memberikan makanan lebahnya bukan seperti yang alami. Padahal umumnya lebah kalau yang normal di hutan, di gurun pasir, itu semuanya dia kalau makan hanya yang bagus saja. Dan dalam kelompok lebah itu ada yang bertugas, mereka bekerja tim yang sangat bagus. Ada yang bertugas khusus dia untuk mencari di mana sari-sari bunga yang ada. Dan kalau dia sudah dapat, dia akan pulang ke teman-temannya. Dia tidak ambil dulu, dia pulang ke teman-temannya. Lalu dia memberikan isyarat kalau di sini arahnya, di sini arahnya. Barulah semua lebah-lebah pada datang ke sana, baru mereka rame-rame memakan. Dan tidak ada lebah satu sama yang lain yang mengambil jatah yang lainnya. Maka lebah, kata Nabi SAW, kalau makan hanya makan yang baik saja, manis dan dari sari bunga, gitu kan. Kemudian kalau dia memberi, dia hanya memberi yang terbaik. Dia hanya mengeluarkan madu, dan madu juga bagus bagi manusia, sehat. Bahkan Allah SWT sebutkan memang madu secara khusus dalam surah An-Nahl, surah tentang lebah ini, disebutkan bahwasanya dia akan menjadi syifa linnas, obat untuk manusia. Kalau di Timur Tengah teman-teman, madu itu dijadikan sebagai obat untuk semua penyakit. Mereka betul-betul yakin dengan sabda Nabi SAW. Ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk stamina, tapi sakit apapun. Seseorang teman yang saya kenal dari Syria mengatakan pernah ada orang kena, dia tabrakan, batok kepalanya pecah. Dan datang ke dokter, dokter mengatakan sudah tidak bisa buat apa-apa. Maka kerabatnya waktu pulang, ada satu yang memang sangat yakin dengan sabda Nabi SAW ini, mengambil madu kemudian meletakkan di antara belahan kepala itu. Subhanallah, dalam hitungan jam batok kepalanya bersatu lagi. Tapi kadang-kadang orang tidak memikirkan masalah itu karena kurang keyakinan. Nabi SAW kembali ke bahasan kita tadi mengatakan orang mukmin seperti lebah. Dia kalau makan yang bagus saja, dia kalau memberi juga yang bagus, dan dia kalau hinggap di sebuah tempat tidak merusaknya. Kadang-kadang sarang lebah teman-teman, walaupun dia bergantung di ranting atau pohon yang kering, itu tidak jatuh, ya, tidak merusak itu. Walaupun dia bergantung ya, di atas tebing, tidak jatuh. Padahal sebenarnya bisa jatuh karena beratnya, banyak madunya gitu kan. Tapi subhanallah, kuasa Allah, Allah kasih begitu. Jadi tidak mengganggu yang lainnya. Dan penutupan kata Nabi SAW, kalau dia diganggu, sengatannya mematikan. Itu ciri seorang muslim. Selalu memberi yang terbaik. Ya. Selalu juga kalau punya pendapatan hanya yang terbaik, tidak mengganggu orang lain. Dan kalau dia hinggap atau datang di sebuah tempat, tinggal di sebuah komplek perumahan, di RT, di RW manapun, di negeri manapun, dia selalu bermanfaat bagi orang lain. Tidak pernah tidak. Tapi kalau diganggu dari sisi agamanya, maka sengatannya mematikan. Mereka siap mati membela agamanya. Itu ciri orang mukmin. Oleh karena itu teman-teman, tidak boleh sama sekali kita masukkan di kamus hidup kita mengganggu orang lain. Hasad dengan orang lain, iri, tidak boleh. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dan kita nikmati itu. Karena dengan bersyukur Allah janji akan bertambah.